Bagaimana ya pendapat Kak Andika Wisnu Wijaya? Bro, kamu kan anak hukum, jelasin dong teori residu di pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Oh, itu gampang. Teori residu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015, pasal 9 kan? Udah nih, dengerin ya, simak baik-baik. Oke, baiklah. Terkait pertanyaan tadi yang tentang pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Di situ ada mengenai teori residu. Di sini saya menjelaskan sedikit. Jadi urusan pemerintahan absolut. Dan pemerintahan absolut adalah urusan yang hanya dimiliki oleh pemerintahan pusat. Nah, contohnya itu apa saja? Justisi, militer, politik luar negeri, keamanan. Nah, itu tidak dapat dimiliki oleh pemerintahan daerah karena takutnya ada pembagian negara bagian. Nah, di dalam yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Karena tidak mungkin bahwasanya pemerintah pusat itu dapat mengatur seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Yang notabene Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbeda-beda pandangan. Nah, di dalam urusan pemerintahan konkuren ini ada dua pembagian lagi, yaitu ada wajib dan pilihan. Kalau wajib itu jadi ada kesehatan, sosial dan sebagainya. Sedangkan kalau dalam teori pilihan ini ada perikanan, kehutanan, perkebunan dan sebagainya. Nah, di dalam teori konkuren itu juga ada menurut tiga asas. Yang pertama asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, terkait dengan itu ada juga gubernur. Jadi gubernur itu dibantu oleh vertikal. Gubernur itu bertanggung jawab atas presiden dan bupati itu bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri. Nah, terkait dengan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum itu adalah kepala negara itu memiliki wewenang. Kepala negara memiliki wewenang atas tersebut. Nah, contohnya itu apa saja sih? Jadi contohnya itu pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, pembinaan demokratis. Nah, itu terkait dengan teori residu. Nah, bagaimana sih bahwasanya ada syarat-syarat pemekaran daerah, dari syarat-syarat pemekaran otonomi daerah. Syarat-syarat pemekaran otonomi daerah itu ada 3 syarat. Yang pertama, syarat administratif. Jadi syarat administratif itu harus disetujui oleh DPRD, gubernur, dan menteri dalam negeri. Nah, kalau di dalam teknis itu harus dilihat dulu faktor-faktor dalam pembentukan otonomi daerah itu, baik faktor sosial politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau di dalam segi kewilayahan itu ada pembentukan provinsi. Kalau pembentukan provinsi itu harus memuat 5 kabupaten atau kota. Kalau pembentukan kabupaten atau kota itu harus memuat 5 kecamatan. Nah, kalau pembentukan kota itu harus memuat 4 kecamatan. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan terkait dengan teori residu dan bagaimana syarat-syarat pemekaran daerah, otonomi daerah tersebut. Oke, terima kasih ya bro.